Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Maria Anita Tri Rahmawati, NIM 1733010. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikaritas. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah biostatik, yaitu tentang aplikasi SPSS dalam statistik inferensial uji beda 2 min. Nah, jadi uji beda 2 min ini ada dua uji yang dapat dilakukan. Yang pertama itu independent sample t-test atau uji T untuk dua sampel independen. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui perbedaan min dua kelompok data independen atau data yang tidak berpasangan. Nah, ada beberapa syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama itu data harus berdistribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok data harus independen atau sama atau disebut juga dengan homogen. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk kuantitatif atau numerik dan berbentuk kategori, bisa interval atau rasio. Lalu yang keempat, data sampel itu berjumlah kurang dari 30. Nah, dalam melakukan uji independent sample t-test ini ada 3 uji yang dilakukan. Yang pertama, uji normalitas. Dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Terus yang kedua itu uji homogenitas. Dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka distribusi data adalah homogen atau varian datanya sama. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka distribusi datanya adalah tidak homogen atau varian datanya berbeda. Lalu yang ketiga ini adalah uji independent simple t-test. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikan atau two-tilednya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika nilai signifikannya atau two-tilednya lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan uji yang kedua, uji 2 sampel min ini, yang kedua itu ada paired sample test atau uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Nah, dilakukan untuk menganalisis perbandingan 2 sampel yang berpasangan dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan atau 2 pengukuran yang berbeda. Syarat atau asumsinya itu yang pertama, data bertipe kuantitatif atau numerik, bisa interval atau rasio. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, data sampel berjumlah kurang dari 30. Nah, ada 2 uji yang bisa dilakukan. Yang pertama, uji normalitas. Dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Nah, terus untuk uji paired sample t-test, dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka HO diterima. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara pengaplikasian uji beda 2 min ini di SPSS. Nah, yang pertama itu saya akan mempraktekkan uji independent sample t-test. Ini adalah data yang sudah saya masukkan di Excel. Jadi jumlah sampelnya itu ada 25 yang saya ambil. Nih, ada 25. Lalu ini hasil belajar statistiknya. Untuk yang kelas A ini nilainya dan ini nilai untuk kelas B. Terus saya juga buat kategori atau kodenya. Untuk yang A itu saya beri kode 1, yang B saya beri kode 2. Nah, sekarang kita aplikasikan di SPSS-nya. Nah, kita buka variabel V. Di sini kita ketikkan hasil dan di bawahnya kita ketikkan kelas. Untuk desimalnya kita ubah jadi 0.
Untuk labelnya di hasil kita ketik hasil belajar biostatistik. Di bawahnya kita ketik kelas. Nah, untuk followers yang di non kelas ini kita beri kode. Untuk satu itu label kelas A dan 2 untuk label kelas B. Kita klik OK. Nah, sudah. Lalu kita ke data view. Nah, di sini sudah ada hasil dan kelas. Nah, kita masukkan datanya. Datanya ada di Excel tadi, jadi kita copy dulu data yang di Excel ini, kita pindahkan ke SPSS. Ini untuk nilai yang kelas A. Kita paste di sini. Nah, sudah. Nah, untuk nilai yang kelas B kita letakkan di bawah nilai kelas A. Kita copy juga. Copy. Terus kita paste juga di SPSS-nya. Nah, sudah. Sekarang untuk kelasnya kita masukkan juga yang ada di Excel. Kita copy. Yang kelas A dulu. Kita paste di SPSS-nya. Nah, untuk yang kelas B juga kita paste di bawah A. Di sini kita copy dulu. Kita paste di SPSS di bawah A. Nah, setelah semuanya dimasukkan, setelah semua data dimasukkan, nah yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, kita pilih explore. Nah, untuk hasil belajar biostatik kita pindahkan ke dependent list. Untuk kelas kita pindahkan ke factor list. Nah, kita klik statistik. Nah, di confident interval for min ini nilainya 95%. Jadi ini sudah 95%, kita klik continue. Lalu untuk plotnya, di box plot ini kita pilih factor level together. Untuk deskriptifnya kita pilih stem and leaf. Nah, normality plot with test ini kita centang, dan untuk discrete vs level with level test ini kita pilih 0. Setelah semuanya sudah, kita klik continue. Nah, ini semuanya sudah diatur, kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, jadi yang dilihat itu di text of normality yang Shapiro-Wilks. Nah, kenapa saya melihat di Shapiro-Wilks? Karena Shapiro-Wilks ini
untuk data yang kurang dari 50. Karena saya menggunakan data hanya 25, jadi saya menggunakan Shapiro-Wilks. Nah, sedangkan untuk Kolmogorov-Smirnov ini digunakan jika datanya itu lebih dari 50. Nah, sekarang kita lihat nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya itu 0,107. Nah, berarti nilai 0,107 ini lebih besar dari 0,05. Dan maka data ini berdistribusi normal. Nah, lalu yang kedua itu kita melakukan uji homogenitas. Nah, uji homogen ini bisa dilakukan bersama dengan uji independent sample t-test. Yang pertama kita lakukan itu klik analyze, lalu kita klik compartment, kita pilih independent sample t-test. Lalu untuk hasil belajar biostat ini kita pindahkan ke teks variabel. Untuk kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, di sini kelasnya masih tanda tanya. Jadi kita pencet define group. Untuk grup 1 kita beri 1, itu tandanya kelas A. Untuk grup 2 kita beri 2, itu tandanya kelas B. Lalu kita klik continue. Nah, di option kita buka. Nah, di confidence interval percentage ini kita isi 95%. Nah, di sini sudah 95%. Terus di missing values ini kita klik exclude cassette analysis by analysis. Nah, setelah itu semuanya tepat, kita klik continue. Nah, sesudah ini kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Tutup kamera ya. Nah, jadi di sini yang pertama nilai homogennya itu kita lihat di independent sample test. Nah, di sini independent sample test ini, terus kita lihat di Leibniz test for equality of variance. Kita lihat nilai signifikan ini 0,949. Artinya nilai 0,949 ini lebih besar daripada 0,05. Nah, maka data ini homogen. Nah, terus yang ketiga itu menentukan nilai uji independent sample t-test. Nah, kita lihat dari, karena datanya itu di homogen, kita lihat di sini equal variance assessment. Kita lihat nilai signifikan atau two-tailednya. Di sini nilainya 0,017. Artinya nilai 0,017 ini lebih besar dari 0,05. Jadi hasilnya itu ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, jadi itu hasil untuk uji independen sampel t-test. Terus yang kedua itu Pyrette sampel t-test. Ini saya sudah siapkan juga datanya. Nah, jadi ini data adalah berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet. Perbedaannya. Nah, jumlah sampelnya itu ada 9. Di sini saya buat ada 9. Nah, ini berat badan sebelum minum obat, dan ini berat badan sesudah minum obat diet ya. Nah, kita ke SPSS-nya. Nah, kita klik variabel view di sini. Kita ketik sebelum dan di bawahnya sesudah. Untuk desimalnya kita ubah jadi 0. Nah, sudah, labelnya kita kosongkan. Setelah itu kita buka data view. Nah, di sebelum dan sesudah ini kita isikan dengan data yang ada di Excel tadi. Jadi kita copy dulu datanya, kita pindahkan ke SPSS. Copy.
Nah, kita paste di sini. Untuk data sesudah juga kita pindahkan. Nah, kita paste di sini. Setelah semua data dimasukkan, sekarang siap untuk melakukan ujinya. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Klik Analyze, klik Descriptive Statistik, lalu pilih Explore. Nah, untuk sebelum dan sesudah ini kita letakkan di dependent list. Setelah itu kita buka statistiknya. Nah, di confident interval min itu nilainya 95%, itu sudah tepat, jadi kita klik continue. Lalu di plotnya, nah untuk di box plotnya itu kita pilih factor level together. Untuk di deskriptifnya kita pilih histogram, jadi stemnya kita hilangkan centangnya. Lalu di normality plot with test itu juga kita centang. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Mau beli es krim. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, yang kita lihat dari sini adalah nilai di test of normality. Nah, di sini kita lihat. Nah, karena data yang saya ambil hanya 9, jadi saya menggunakan Shapiro-Wilks. Nah, kita lihat nilai signifikannya ada 0,279, yang artinya 0,279 ini lebih besar dari 0,05. Nah, maka data sebelum dan sesudah minum obat diet ini berdistribusi normal. Lalu kita melakukan uji Pirate-nya, uji dependennya. Nah, kita klik Analyze, terus kita klik Compartments, kita pilih Pirate Sample T-Test. Setelah itu, di sini ada data sebelum, kita pindahkan ke Pirate Variable. Begitu juga sesudah juga kita pindahkan. Nah, jadi seperti ini. Terus yang di option ini, nah di sini confident interval persentasenya kita isi 95%. Lalu di missing values-nya kita pilih exclude case analysis by analysis. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, setelah semuanya selesai kita klik OK. Nah, hasilnya. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini tertutup oleh ini ya, wajah saya. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba untuk melakukannya. Jadi hasilnya itu kita lihat di Pirate Sample Test ini. Nah, di sini, terus di sini, ini ada di sini sebenarnya nilainya signifikan atau tailed. Ini di sini ada nilainya itu 0,136, ya artinya nilai 0,136 itu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi hasilnya itu HO-nya diterima atau berat badannya sebelum dan sesudah minum obat diet itu relatif sama. Nah, dengan kata lain, obat penurun berat badan itu tidak efektif dalam menurunkan berat badan. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang uji beda 2 min dengan mengaplikasikan SPSS. Sekian, terima kasih.